Ya oke teman-teman, kita jumpa lagi di channel Langgaong ya. Hari ini temanya akan meneruskan, sebenarnya ini tema awal dari pertanyaan yang sebelumnya ya. Kalau kemarin itu cara narik uang tabungan di perbankan yang sudah dilikuidasi. Kalau kali ini ialah kita ngebahas tentang LPS-nya. Kita tetap masih dengan narasumber yang sama. Oke, ini teman-teman, rupanya ibu direkturnya sedang sibuk ya. Tapi kita paksa untuk menjelaskan maksud dari LPS itu sendiri. Ya Bu, apa kabarnya Bu Ika Drai? Oke Bu, ini pertanyaannya jalannya kemarin Bu, lanjutan kemarin ya. Tentang LPS, Lembaga Penjamin Simpanan. Lembaga Penjamin Simpanan itu apa sih Bu sebenarnya? Sifatnya itu seperti apa? Kalau mungkin bagi yang di luar, sederhananya. Sederhananya itu lembaga yang menjamin simpanan nasabah gitu. Jadi kalau misalnya nasabah yang menabung di bank, yang kemudian deposito di bank, lalu kemudian agar merasa aman bahwa simpanan tabungannya itu bisa tetap diambil, maka ada lembaga penjaminnya, yaitu adalah lembaga penjamin simpanan. LPS ini hanya berlaku di bank ya, tidak berlaku di koperasi gitu ya. Terus di lembaga keuangan non bank yang lainnya. Oh berarti memang khusus untuk bank ya, lembaga penjamin simpanan ya. Oke, sifatnya itu bank, BPR, BPRS ya, itu masuk bank kan. Oke. Sebenarnya kalau perbankan itu semuanya dipastikan ikut LPS gitu ya, diwajibkan apa gimana? Iya, karena untuk LPS ini kan untuk apa sih, memelihara stabilitas lah perbankan gitu kan. Bila terjadi kolaps sesuatu dan berarti bahasa sederhananya mungkin sifatnya sama seperti asuransi Bu, gimana? Ya mungkin seperti begitulah, ada jaminan, tapi beda ya, ini bukan asuransi, walaupun dari pihak bank itu membayarkan dalam bentuk premi kayak gitu. Oke, sebelum kita lanjutkan, kita siapkan dulu nih teman-teman gelasnya, lalu kopinya. Kita minum kopi Blackburn, kopi asli dari biji pilihan, pasti bijinya tanpa campuran. Oke, teman-teman bisa dapatkan kopi ini di Tokopedia, cari aja Blackburn Coffee. Setiap bank, baik bank BPRS maupun bank umum, itu membayar berupa premi kepada lembaga penjamin simpanan. Berapa besarnya kan yang dibayarkannya dan dari apa? Kalau dulu sebelum COVID, kenapa saya pakai ini? Karena harus jaga-jaga ya, gitu kan. Kalau dulu sebelum COVID, kami pihak bank itu membayar 0,5% dikali dana pihak ketiga. Jadi dana pihak ketiga itu dana masyarakat. Dana pihak ketiga itu apa dulu tuh? Dana pihak ketiga itu apa? Dana masyarakat yang menabung di kita dan yang deposito di kita. Itu disebut dana pihak ketiga ya? Pihak ketiga. Gitu. Terus kemudian berapa premi yang harus kami bayar ya? Dalam hal ini saya mewakili bank. Itu adalah sebesar dulu ya, sebelum COVID itu 0,5% dikali dana pihak ketiga. Sedangkan saat ini 0,2 kebijakan yang baru dari pemerintah. Jadi turun lagi. Oh berarti maksudnya total daripada dana pihak ketiga 0,nya itu ya, dikalikan dari total dari dana pihak ketiga gitu ya? Iya. Maksudnya gitu ya? Iya betul. Oh jadi sebenarnya berarti tiap bulan itu atau pembayaran tiap tahun tiap bulan Bu Haji? Kita kalau nggak salah per 6 bulan. Per 6 bulan? Per 6 bulan dibayarkannya. Berarti ada perubahan ya Bu Ija? Ya. Tiap 6 bulan itu ada perubahan? Enggak tiap bulan ada perubahan. Hanya COVID saja baru berubah 0,2 gitu. Kalau waktu dulu 0,05 sampai dengan 0,2 lah. 0,2% dulu 0,5%. Oke, dikalikan dengan dana total ya, total ya Bu. Oke, itu nanti dibayarkan untuk sebagai premi ke LPS ya? Iya, betul. Tiap 6 bulan. Kalau misalkan kita tidak bayar, resikonya apa? Nggak bisa. Jadi nanti kita misalnya nggak bayar, nggak bisa, tetap akan ditagih oleh lembaga penjamin simpanannya. Karena kan lembaga penjamin simpanannya itu bisa melihat laporan bank, lalu kemudian nanti ditagih. Kalau nggak, kita akan kena sanksi. Bahkan sampai dicabut nantinya dong. Oh berarti sifatnya wajib ya, benar-benar wajib gitu bahasanya ya.
Oke teman-teman, sebelum dilanjutkan, teman-teman ketik dulu di kolom pencarian www.tokopedia.com. Lalu di bagian kolom pencarian Tokopedia-nya, teman-teman ketik kecimpring Cimahi. Lalu keluarlah dia produknya teman-teman. Cimpring mentah kiloan Cimahi, kita ketik aja. Harganya Rp40.000. Cimpring spesial karena rasa merajai sebandung raya. Di cimpring adalah makanan dari olahan dari bahan singkong yang dikeringkan masih mentah dan harus digoreng. Dijamin paling enak sebandung raya. Oke, sekarang kan ada beberapa bank-bank yang sudah mulai dilikuidasi. Kita sebagai masyarakat misalnya mau pengen nyairin uang kita di bank, nah itu bagaimana kan caranya? Kalau kita memang punya update data pribadi kayak misalnya nomor telepon, alamat, itu nggak akan kemana-mana, pasti akan dihubungi oleh lembaga penjamin simpanan. Kemarin udah dibahas ya, yang penting kita lengkap dan sebagainya, nanti akan dihubungi oleh lembaga penjamin simpanan dengan surat. Tadi udah sampaikan cara pencairannya gimana ya, kita tinggal nanti dihubungi oleh lembaga penjamin simpanan dalam bentuk surat. Terus kemudian nanti kita ditunjuk di bank mana untuk mencairkan dana kita. Jadi bukan di bank itu, bukan bisa jadi bukan di itu ya. Misalkan tidak. contohnya Bu Bajai, misalkan nama si A, Bank A nih yang kena, Bank A ini kena likuidasi. Diperiksa lah oleh OJK dan lembaga penjamin simpanan, lalu kemudian nanti tahap berikutnya adalah pembayaran kepada nasabah. Maksudnya pembayaran kepada nasabah yang menaruh simpanan di bank A tersebut gitu kan. Nah kita tinggal nunggu nih, kita nggak usah khawatir, nggak usah aduh ini mana nggak bakalan dibayar gitu kan. Nah yang dibayar itu adalah, kembali lagi, yang dibayar itu adalah maksimal 2 miliar gitu. Di atas 2 miliar itu tidak dibayarkan. Ya kemana duitnya? Ya udah hilang gitu kan. Oh gitu ya. Iya. Oh dianggap hilang gitu ya. Hilang lah. Oh berarti bagusnya kita memang nabung tiap bank itu maksimal di 2 miliar sebenarnya. Maksimal 2 miliar. Kalau misalnya adik, kakak, orang tua masing-masing 2 miliar ya itu dibayarkan. Itu misalkan gini Bu Haji, misalkan kita bahas yang tadi ya. Yang klaim tadi ke perbankan itu ya. Nah, kemudian nanti kan kita dihubungi oleh lembaga penjamin simpanan, dikasih surat, nanti ditetapkan di bank mana pembayaran tersebut. Contohnya bank nasional, bank negara biasanya Bu. Bank negara. Contohnya apa tuh bank negara? Juga sih, biasanya sih BUMN atau apa di bank tersebut dibayarkan yang berada di sekitar dekat dengan bank yang dilikuidasi. Si A tadi gitu ya, likuidasi tersebut ya. Dianggap aja nih bank negaranya mungkin BRI misalkan gitu ya. Kita datang sana, itu misalkan nilai kita 2 miliar, apa memang langsung dicairkan 2 miliar tersebut? Bener-bener 2 miliar langsung masuk ke tabungan gitu ya? Betul. Oke teman-teman, kalau misalnya dengan bagi hasilnya. Oh bagi hasilnya dapat ya. Kita pada saat bulan Januari kita sudah tidak lagi, karena dilikuidasi, kita sudah nggak dapat lagi bunga atau bagi hasil. Nah begitu mau pencairan ternyata di bulan Maret ya kan, berarti kan Januari, Februari, Maret pencairan. Nah selama 2 bulan ini kita dikasih sama lembaga penjaminan simpanan itu dengan bunga atau bagi hasil yang wajar. Nah patokannya dari mana? Patokannya dari bunga bank standar Bank Indonesianya. Kalau melebihi ya berarti nanti biasanya kita malah ada pengurangan dari simpanan kita. Oh gitu. Contoh misalnya bunga bank yang acuan Bank Indonesia, bunga acuan Bank Indonesia misalnya gitu kan berapa? 4%. 4% itu kita dapatnya misalnya 4 juta. Tapi ternyata kita dibayar dari orang yang bagi hasil itu 5 juta ya kan. Nah pada saat kita dibayar 5 juta itu yang terjadi adalah 1 jutanya itu biasanya kita malah diambil lagi dari pokok kita atau berkurang sih bagi hasilnya. Berarti dapat nggak segitu nilainya? Iya, misalnya kita dapatnya 4 juta. Karena kita kemarin dibayarnya 5 juta, misalnya selama 10 bulan, kan kelebihan 1 juta. Kan 5 juta kurangin 4 juta, kelebihan 1 juta. 1 juta kali 10 berarti 10 bulan. Pada saat kita nanti mau pencairan LPS, kita ditanggungnya 2 bulan, kan berarti 4 juta kali 2, 8 juta. Otomatis 10 juta yang kelebihan yang dibayarkan ke kita dikurangin 8 juta hutang yang bukan hutang ya, yang bagi hasil bunga yang dibayarkan oleh PS sama dengan 2 juta. Itu konvensional berarti, ini ya? Ya misalnya. Nah, atau bagi hasil kan ya syariahnya. 2 jutanya itu malah ngambil dari rekening kita gitu. Oke, berarti intinya gini ya teman-teman ya. Jadi hati-hati kalau misalnya ada yang suka mengiming-iming bank gitu ya. Oh ini bagi hasilnya kita lebih besar dari bunga acuan Bank Indonesia. Nah itu begitu terjadi likuidasi kita malah dikurang. Oh gitu. Itu berakibat soalnya besar bunga itu berakibatnya ke perbankannya nanti berat gitu ya Bu ya. Iya, kan? Sebenarnya ya, dampaknya gitu ya.
Oke. Nah, ya sudah, nanti kan kita tinggal datang kan, yang tadi lanjut lagi, kita tinggal datang ke bank yang ditunjuk, siapin pengenal diri, KTP, buku tabungan, kalau nasabah perorangan ya. Buku tabungan yang dari bank apa dari Iya, bank dari yang bank liquid yang itu ya, likuidasi, yang bank A tadi ya, Nah, yang tadi ya, likuidasi. Buku tabungan, kartu pengenal diri, ATM, datang ke sana, ke bank yang ditunjuk surat. Kalau misalnya kita nggak ada si buku tabungannya, misalnya kan selama ini misalnya kita naruhnya deposito, tapi bagi hasilnya ditransfer, tidak masuk ke tabungan si bank A-nya. Terus kan berarti kita nggak punya buku tabungan. Nah, nanti biasanya kita di sana bikin surat pernyataan. Oke, teman-teman ya sudah kita dengarkan tadi ya uraiannya tentang LPS ya, Lembaga Penjamin Simpanan. Oke, kalau misalkan teman-teman memang ada pertanyaan yang ingin kita coba uraikan, kita coba kuak ya, boleh diisi di kolom komentar ya. Nanti coba kita buka lebih dalam gitu kan. Oke, next ke konten berikutnya ya.